Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, bagaimana Anda menikmati hari-hari bulan Ramadan ini? Bagaimana Anda menikmati hari-harinya dengan tilawah Al-Quran? Bagaimana Anda menikmati hari-harinya di bulan yang mulia ini dengan saum Ramadan? Bagaimana Anda menikmati hari-harinya dengan semua amal kebaikan? Mari kita simak. Ada satu hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu," kata Allah dalam hadis qudsinya. Semua amal manusia, keturunan Adam itu kembali pahalanya untuk diri sang manusia itu sendiri. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin. Satu kebaikan Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Dan itu kembali buat manusia itu sendiri. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah berfirman, illa siyam, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya ibadah puasa itu diperuntukkan hanya untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku, kata Allah, yang akan langsung memberikan balasan dari ibadah puasa itu. Saudaraku sekalian, lalu bagaimana? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kenapa sampai spesial sekali ibadah puasa itu, tidak seperti ibadah yang lain. Ibadah puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan berikan balasannya. Allah menjelaskan, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Hambaku itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanan dan minumannya, itu karena semata sebab adanya perintahku. Dia tinggalkan syahwatnya, keinginan hawa nafsunya, dia tinggalkan keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, hanya karena untukku, kata Allah. Bayangkan, ini yang bicara Allah. Allah mengakui sampai seperti itu. Allah mengakui mereka tinggalkan syahwatnya, mereka tinggalkan makanannya, mereka tinggalkan minumannya itu hanya karena aku. Begitu komunikatifnya Allah membahasakan dan sangat menyentuh hati kita semuanya. Begitu menghargainya Allah dengan perbuatan hambanya yang penuh dengan kekurangan. Tapi Allah akui. Allah akui dan Allah betul-betul memberikan satu apresiasi yang di luar dugaan kita. Ya Rabb, ya Rabb. Amal mana, saudaraku sekalian? Amal mana yang bisa kita jamin bahwa amal itu diakui oleh Allah? Tidak ada. Tapi puasa, tapi ibadah puasa, Allah langsung berfirman, kecuali puasa itu aku akui sebagai amalan yang diberikan hanya untukku, dan aku yang akan memberikan balasan amal puasa itu. Lebih dari itu, saudaraku sekalian, lebih daripada itu, Allah sampai harus menjelaskan alasannya. Allah menjelaskan alasannya kenapa aku akui puasa itu ibadah spesial untukku. Allah berfirman, karena dia tinggalkan keinginan syahwatnya, karena dia tinggalkan keinginan makannya dan minumnya semata karenaku. Ya Rabb, sungguh beruntung kalau kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah bersabda, lisyam farhatan. Bagi ibadah berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi. Kebahagiaan yang pertama ketika orang berpuasa itu adalah di saat dia berbuka. Ketika berbuka, saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Tentunya secara fisik kita lapar, kita makan, kita haus, kita minum. Itu bahagia.
Lebih dari itu, di setiap waktu manusia itu berbuka dari saumnya, di setiap mukmin muslim berbuka pada setiap saumnya, di setiap berbuka itu ada waktu yang mustajab untuk diibadah, untuk diijabah doanya. Dan yang lebih menakjubkan lagi, di setiap waktu di mana seorang berpuasa berbuka, ada orang-orang yang Allah bebaskan dari nerakanya. Masya Allah. Saudaraku sekalian, kebahagiaan yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang akan didapati oleh orang yang berpuasa ketika bertemu dengan Rabbnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wala khalufu fammis saim, maka bau mulutnya orang berpuasa itu atyabu indallahi min rihil miski, lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Masya Allah. Saudaraku sekalian, jangan sampai kita tidak bisa mendapatkan ketakwaan dengan ibadah ini. Rugi, karena target daripada ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Berpuasalah, jaga puasanya dengan sebaik-baiknya. Puasa zahir, puasa batin. Maka insya Allah dengan puasa itu kita raih derajat yang tertinggi, derajat ketakwaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.